Baik ibu-ibu, kita akan memulai atau mengulangi kembali hal-hal yang sudah kita diskusikan di awal pembicaraan kita. Masih semangat ibu-ibu? Semangat! Semangat! Uang tidak cukup? Jatuh dong! Oke, terima kasih, tepuk tangan. Baik, kali ini kita berusaha untuk membantu Ibu Lili. Ini Ibu Lili ya. Kita membantu Ibu Lili untuk menyelesaikan pekerjaannya atau menyusun anggaran pengeluarannya yang mana bahwa tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi sebelumnya kita sudah hitung ini upah Ibu Lili ya, upah Ibu Lili total 180.000. Lalu upah Pak Rusli yang sebelumnya kita sudah hitung 480, sehingga total pendapatan Ibu Lili dan Pak Rusli itu adalah 660.000 rupiah. Coba diulangi Bu, berapa total pendapatan? 660.000 rupiah. Dari pendapatan ini sebelumnya kita lihat bahwa semua pengeluaran yang dicatat di bagian bawah ini adalah pengeluaran Ibu Lili, yang mana bahwa selisih pendapatan dan pengeluaran itu adalah pendapatan 660.000 rupiah dikurangi pengeluaran 840.000 rupiah, sehingga total pengeluaran selisih pendapatan dan pengeluaran itu adalah 180 min. Jadi kita perlu untuk bisa mengurangi mana-mana saja yang menjadi kebutuhan, mana-mana saja yang menjadi keinginan. Jadi yang kita dahulukan itu adalah kebutuhan, bukan pengeluaran, bukan keinginan. Kalau lipstik kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Kalau makan kebutuhan atau keinginan? Oke. Misalnya tas baru Agus. Sebelumnya Agus juga sudah punya tas. Jadi tas Agus yang dimaksudkan di sini, apakah itu menjadi keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Jadi karena keinginan maka kita bisa menunda, bahkan menghilangkan sama sekali. Lalu yang berikut tentang rokok. Ini rokoknya Bapak nih. Ini keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Oh, keinginan Ibu ya. Kalau Bapak paksakan, mau dibeli tidak? Tidak dibeli. Oh, tidak mau dibeli ya. Oke. Jadi kita sepakat ya, kita hilangkan keinginan. Rokoknya Bapak harus dihilangkan. Lalu kemudian pulsanya, ya pulsanya juga kita harus kurangi. Jadi sudah kita sepakat sebelumnya uang jajannya Dewi, ya, yang sebelumnya 3.000 kita kurangi menjadi 1.500. Berapa Ibu? 1.500. Oke, kita kurang setengah. Yang uang jajan Agus juga kita kurangi setengah dari 2.000. Berapa Bu kalau kita kurangi? Oke, kalau begitu uang jajan Agus kita kurangi menjadi 1.000 rupiah. Lalu kita hilangkan rokok. Lalu kita kurangi tas Agus, ya. Lalu kemudian kita kurangi pulsa. Ya, ini tertulis di sini ya. Jadi kita membantu Ibu Lili ya untuk menyelesaikan masalah yang Ibu Lili hadapi. Uang jajan Dewi jadi 3.000 ya.
Jadi 1.500. Nah, dikali 24 hari jadinya 72 bagi 2 36.000 rupiah ya. Jadi uang jajan Dewi jadinya 36.000 rupiah. Lalu kemudian uang jajan Agus dari 2.000 jadi 1.000 ya, dikali 24 jadinya 24.000 rupiah. Lalu kemudian nanti tas Agus, karena Agusnya masih punya tas, maka keinginan yang berkaitan dengan tas barunya Agus kita hilangkan. Lalu kemudian telepon, ya kalau telepon bisa jadi kita masih bisa butuh untuk bisa menelpon keluarga atau siapapun yang kita mau dalam situasi yang mendesak, kita bisa kurangi. Jadi teleponnya kita kurangi menjadi 10.000 rupiah. Lalu rokok ya sudah kita hilangi. Jadi setelah kita hitung-hitung ya, jadi setelah kita hitung-hitung nanti akan kita peroleh ini jumlahnya, pengeluaran itu menjadi 600 ya, 660.000 rupiah. Jadi pendapatan 660.000 rupiah dikurangi pengeluaran 660.000 rupiah menjadi 0 ya. Oke. Jadi kita berusaha untuk membantu Ibu Lili sehingga pengeluarannya setiap bulan itu jangan sampai menjadi min. Diupayakan supaya pendapatan dan pengeluaran itu harus seimbang. Makanya diatur, ya kan? Uang tidak cukup, Ya diatur. tidak semangat ini. Nah, kita ulangi. Uang tidak cukup, Ya diatur. Jadi dalam penyusunan anggaran perlu kita diskusikan di dalam keluarga, baik itu istri, ya sudah ajak sama suami supaya didiskusikan. Jangan sampai nanti di akhir bulan nanti ibu menyampaikan nota pada ayah misalnya, ya ayahnya protes. Kenapa? Ayah tidak punya cukup uang untuk bisa menyanggupi semua pengeluaran yang sisa. Olehnya itu, kalau mau membuat anggaran pengeluaran, maka di apa Ibu? Didiskusikan, ya Ibu ya. Jadi pendapatan bertambah atau berkurang, kita harus menyeimbangkan, sehingga perlu penyesuaian apa yang harus kita sesuaikan supaya apa yang harus diutamakan atau apa yang harus diprioritaskan. Betul kan Bu? Betul. Supaya ibu juga tidak pikiran, ayah juga tidak pikiran, rumah tangga jadi harmonis. Saya tepuk tangan Ibu. Rasanya ibu-ibu sudah menyimak betul ya pembicaraan kita dari awal ya, pembicaraan kita sampai dengan hari ini. Rasanya sudah puas kan Ibu? Puas Pak. Kalau begitu maka nanti di rumah dibuatkan semua pengeluaran itu harus dibuatkan catatan ya, dicatat pengeluaran hari ini tanggal berapa, dibuatkan catatan belanjanya apa, dibuatkan catatan sampai dengan akhir bulan. Bila perlu itu catatan harian itu dibuat sehari ya, supaya jangan mengganggu keuangan. Beda dengan mereka yang punya pendapatan tetap per bulan, mereka bisa sisihkan dalam bentuk memposkan atau mengamplopkan. Jadi pengeluaran listrik misalnya, pengeluaran masak misalnya, dan seterusnya itu dengan sistem amplop. Itu hanya bagi mereka yang punya pengeluaran tetap. Tapi bagi kita yang ya kadang di atas, kadang di bawah, kadang basah ya, kadang kering, maka kita harus butuh catatan harian
supaya kita bisa menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan dan pengeluaran. Bisa ya Ibu ya? Bisa. Bisa dipraktekkan di rumah? Bisa. Kalau di rumah ajak sama siapa Bu? Suami. Ganteng apa? Suaminya ganteng Bu? Ganteng. Kalau suami ganteng supaya jangan ada pikiran meninggalkan kita, maka ibu juga harus pintar. Pintar apa Bu? Mengelola keuangan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Uang tidak cukup. Ya jatuh dong. Atur ya. Iya. Janji ya. Janji. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.